Apa? Saya tetap aja. Jual beli vaksin booster ketiga yang digelar YEZ dan DA sama sekali tidak mengindahkan petunjuk teknis vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Misalnya, soal pendataan kelompok prioritas, screening, sampai input data di aplikasi PCare. Vaksinasi booster baru akan digelar pemerintah pada 2022 dan diprioritaskan bagi warga lanjut usia dan kelompok rentan. Hingga menjelang akhir 2021, aturan baru soal ini bahkan belum diterbitkan pemerintah. Harga pun belum ditentukan. Tetapi jaringan YEZ dan DA mematok tarif Rp250.000 per dosis. Dari suppliernya juga nggak bolehkan untuk publikasi. Cuma orang sendiri aja. Seorang peserta vaksinasi booster di tempat YEZ membandingkan pengalamannya mendapatkan vaksin dosis pertama dan kedua dengan booster jaringan YEZ. Yang aneh pertama itu tempatnya. Tempatnya itu salah satu jasa pengiriman barang. Itu nggak, saya sempat bingung. Soalnya nggak ada banner, nggak ada orang yang ngarahin, sepi. Panitianya yang saya tahu waktu itu 2-3 orang. Itu pun pakai pakaian bebas, bukan pakaian yang ya kayak tadi, nggak ada yang pakai Satpol PP, Linmas atau Dinas Kesehatan, nggak ada. Dalam vaksinasi massal ini, warga yang mendapatkan vaksin tidak mengisi formulir yang berisi data lengkap seperti riwayat kesehatan. Pada vaksinasi dosis pertama dan kedua, ada formulir screening dengan sedikitnya 15 pertanyaan yang harus dijawab. Waktu itu saya tanya, saya mau vaksin booster, gimana? Terus katanya, langsung aja gitu. Kan saya bingung, maksudnya biasanya kan ditanyain KTP atau dikasih form gitu ya. Tapi itu nggak ada. Data peserta vaksinasi juga tidak dicantumkan dalam aplikasi PCare milik pemerintah. Peserta tidak menerima lembar bukti sudah divaksin seperti lazimnya vaksinasi dosis 1 dan 2. Saya kirain nanti bakalan di print terus dikasih ke saya formnya, bukti sudah menyelesaikan tahap 3. Ternyata nggak dikasih, sampai saya nunggu sekitar 1 jaman setengah itu nggak ada surat. Ika mengaku sempat menanyakan apakah panitia vaksinasi bertanggung jawab ketika timbul kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Dokternya cuma bilang perkiraan di tahap 3 ini nggak ada apa-apa. Tapi kalau panas, silakan minum paracetamol. Akhirnya saya tanya, apa ada puskesmas atau dokter yang bisa dihubungin kalau saya kena KIPI. Terus katanya dokternya, nggak ada, langsung minum itu aja nggak apa-apa kok. Artinya, mereka tidak bertanggung jawab ketika ada dampak negatif yang dialami penerima vaksin. Bahkan tidak ada meja observasi bagi penerima vaksin. Padahal, dalam Permenkes nomor 18 tahun 2021, KIPI mendapatkan perhatian khusus karena berkaitan dengan keselamatan penerima vaksin. Ada aturan ketat, kemana warga yang mengalami KIPI dirujuk dan dirawat sampai pembiayaannya. Semua diatur jelas dalam Permenkes ini. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Surabaya, Sri Setiani menegaskan, seluruh vaksin COVID yang didistribusikan Pemkot Surabaya pasti terdata. Ia tidak mau berandai-andai apakah terjadi kebocoran dalam kasus ini. Soalnya kalau memang vaksin Sinovac gitu kan, harusnya ya misalnya ini pemerintah mengeluarkan, ini kan mesti keluar berapa, harus masuk catatan berapa kan gitu. Awal-awal saya lupa persis. Manajer Advokasi dan Kampanye Transparansi Internasional Indonesia, Agus Sarwono, pernah melakukan penelitian soal distribusi vaksin. Hasil penelitiannya menunjukkan distribusi vaksin berpotensi memiliki kebocoran karena tidak transparan. Sampai saat ini, publik tidak tahu berapa jumlah vaksin yang didistribusikan sampai tingkat kota dan kabupaten dan berapa yang digunakan serta berapa sisanya. Menurut Agus, inilah celah kebocoran itu. Pertanyaannya kemudian, dari mana dia dapat vaksin itu? Kan nggak mungkin tidak melibatkan pejabat terkait. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk vaksin datang. Sementara kita tahu persis bahwa distribusi vaksin dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota. Dari kajian yang dilakukannya, pola distribusi vaksin yang tidak transparan ini membuka peluang praktik pungutan liar dan juga jual beli vaksin. Dan saya sangat yakin yang terjadi di Surabaya itu pasti melibatkan
apa namanya aparat sipil ataupun yang lainnya begitu ya. Saya sangat yakin itu. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.